Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Alifin, NIM E2018-2202. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keutamaan mencari yang halal dan dalam dalil Al-Quran, hadis, atsar para sahabat dan ulama terdahulu, jenis-jenis serta tingkat haram dan halalnya. Yang pertama, berdasarkan dalil Al-Quran, kita di sini harus membahas mengenai halal dan haramnya berdasarkan Al-Quran terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena Al-Quran merupakan kitab suci, menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Di sini saya ingin menjelaskan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 88. Di sini saya membacakan terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di sini sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan bagi hambanya untuk makan makanan yang halal dan baik. Bukan cuma halal tapi yang baik pula. Yang kedua, ditinjau dari dalil hadisnya, di sini sudah dijelaskan bahwasanya jika ditinjau dari segi hadisnya, maka hadis tersebut harus dikategorikan sebagai hadis yang sahih, yang benar-benar tersampaikan kepada Rasulullah atau tersandarkan kepada Rasulullah. Di sini mengenai halal dan haramnya sudah dijelaskan dalam hadis Bukhari, Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma alaihi wasallam qala ma akala ahadda ta'aman qata khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadisnya sudah jelas kesahihannya, yang artinya dari hadis tersebut dari Miqdam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan hasil usaha tangannya sendiri. Di sini sudah dijelaskan lebih baik memakan makanan yang hasil dari kita sendiri, hasil dari jerih payah kita sendiri, daripada kita memakan makanan yang enak tapi bukan hasil dari kita sendiri. Di sini kedudukan hadis di sini menjelaskan apa yang sudah kita bacakan yang dari Al-Quran tadi. Di sini diperjelaskan. Terus yang ketiga, ditinjau dari atsar. Di sini tidak cukup dari Al-Quran dan hadisnya saja, tetapi ada dari atsar dan para sahabat sebagai dalih yang ketiga. Di sini atsar adalah perkataan atau perilaku sahabat yang berasal dari Nabi, tetapi disandarkan ke yang mana atsar di sini perbuatan atau perkataan yang berasal dari sahabat atau tabi'in yang tersandarkan kepada Nabi Muhammad. Artinya di sini perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan, dipraktekkan oleh sahabat tabi'in, itu yang dinamakan dengan atsar. Terus yang selanjutnya mengenai jenis-jenis halal dan haramnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang halalnya terlebih dahulu, yang mana halal dalam zatnya, terus ada halal dalam cara memperolehnya, gimana cara kita memperoleh makanan itu, kalau itu diibaratkan dengan makanan. Terus halal dari segi memprosesnya, pembuatannya itu gimana caranya, kalau kita membuat sesuatu itu harus suci bahan-bahannya, tangan kita, terus yang bersangkutan dengan apa yang kita buat itu harus suci semuanya. Terus
halal dari segi pengangkutannya, terus halal dalam cara penyajiannya di sini harus serba halal. Terus yang kedua di sini haram karena zatnya yang di sini dicontohkan bahwasanya haramnya itu sudah mutlak. Contohnya khamr, darah, bangkai itu kan sudah haram mutlak, maksudnya zatnya itu sudah mutlak sarah. Terus haram karena suatu sebab, yang dimaksud haram karena suatu sebab di sini. Yang kedua haram karena suatu sebab, yang dimaksud haram karena suatu sebab di sini makanan yang halal itu dimasak dengan cara yang tidak halal. Maksudnya yang saya maksud, kita mempunyai ayam terus digoreng dengan minyak babi. Di sini kan haram karena sebab. Haram karena sebab berarti itu awalnya halal. Karena digoreng dengan minyak babi itu terus merujuk kepada yang haram. Yang terakhir tingkatan halal dan haramnya di sini, yang pertama yang disebut dengan wara'ul udul, yang kedua disebut dengan wara'ul solihin, yang ketiga disebut wara'ul muttaqin, terus yang keempat di sini disebut wara'ul shodiqin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.